Oke, baik. Selamat pagi. Shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Pardosi atas puji-pujian yang sudah dinaikkan menjadi satu sukacita yang besar bagi kita di pagi hari ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk mendahului dengan berdoa untuk kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bagaimana kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga, selain daripada kami datang pada pengetahuan yang tepat, firman kebenaran yang akan mengubahkan akal budi kami, sehingga kami selalu mengerti lebih lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur pagi hari ini, semua saudara-saudara kami sudah hadir di sini, ataupun masih dalam persiapan untuk berusaha masuk di dalam pertemuan ibadah saat teduh kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali kita pagi hari ini dapat melanjutkan lagi perenungan kita, pembahasan kita dengan kitab yang sangat luar biasa diberkati Tuhan Yesus, yaitu dari kitab Roma pasal 9, dan nanti akan terus kita bahas, kita renungkan itu pasal 10 sampai pasal 11 khususnya akan menjadi berkat yang besar buat kita. Kita ingin mengetahui lebih detail, lebih rinci apa-apa saja yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus tentang bangsa Israel, bangsa pilihan, ya, orang-orang Yahudi yang kita sudah bahas 1-2 kali, bahwa di sini Rasul Paulus kita lihat bisa kita katakan terkesan secara tiba-tiba dia ingin menjelaskan tentang keadaan daripada bangsanya sendiri, ya, yaitu bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Ya, jadi ada keprihatinan yang mendalam, ya, sangat mendalam keprihatinan daripada Rasul Paulus, karena tentu dia sebagai orang Israel sangat sayang sama bangsanya, ya. Ya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa hampir sama dia keprihatinannya dengan Musa, ya. Musa yang pernah meminta kepada Tuhan karena pemberontakan bangsa Israel. Musa katakan, hapuslah namaku dari kitab kehidupan, seandainya itu bisa menjadi alasan untuk supaya keberdosaan daripada bangsa Israel itu jangan kena hukuman, gitu ya. Sama seperti Rasul Paulus juga di sini, dia katakan bahwa dia mau terkutuk asal saja bangsanya itu diselamatkan. Tapi tidak mungkin hal itu bisa dilakukan oleh Allah, karena manusia diselamatkan oleh iman, ya. Manusia diselamatkan melalui iman, jadi itu sangat pribadi dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita lihat di situ bahwa begitu dalamnya
ya, begitu dalamnya kasih yang ada di dalam hati Paulus ya kepada teman-teman atau saudara-saudaranya sebangsa atau secara jasmani. Dia katakan bagaimana supaya mereka mau bertobat dan mereka mau memberikan diri mereka dipimpin oleh Tuhan ya. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus ini adalah hal yang bagi bangsa Israel mereka sia-siakan, kesempatan yang mereka sia-siakan ya. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu, Paulus kembali menjelaskan bahwa Tuhan tetap setia kepada janjinya ya. Nah, saya akan membaca sekali lagi ya, Roma pasal 9. Mari kita lihat masih kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Semakin kita renungkan Bapak Ibu kata-kata daripada Rasul Paulus ini ya, dia merinci sedemikian betapa beruntungnya sebenarnya orang Israel ya. Betapa beruntungnya mereka sebagai bangsa tersendiri di mana Tuhan tidak memperlakukan bangsa lain seperti mereka ya. Ya, Tuhan begitu sayang pada mereka. Ya kan? Mereka diangkat dikatakan mereka diangkat menjadi anak ya. Bukan karena kehebatan mereka kan? Bukan karena kelebihan mereka. Kenapa seperti disampaikan oleh Pak Pendeta Pardosi kemarin beberapa waktu yang lalu? Kenapa bukan bangsa Indonesia? Kenapa bukan bangsa Israel? Kenapa bukan bangsa Inggris, Singapura, Australia yang diangkat oleh Tuhan menjadi anak ya, dengan perjanjiannya? Kenapa? Kenapa harus mereka? Apa hebatnya mereka begitu ya? Nah, tapi itulah kita akan lihat di bagian berikutnya juga di kitab Roma pasal 9, 10, 11 ini bahwa tentu Allah itu berdaulat ya. Tidak ada yang bisa mengatur Tuhan kan? Ya, dialah yang mengatur. Ya, kemarin itu sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Pardosi juga. Ya, sudah lebih dulu dijelaskan bahwa di situ dikatakan tentu tidak ada manusia, tidak ada tanah liat yang bisa keberatan dengan tukang periuk begitu ya, yang membuatnya. Jadi itu adalah merupakan kedaulatan daripada Allah untuk menentukan siapa yang bangsa yang dipilihnya. Tapi itu tentunya tidak boleh direspon menjadi satu kesombongan bagi orang yang dipilih ya, bagi bangsa yang dipilih tentunya ya, bukan orang ya. Tuhan tidak memilih orang untuk ditentukan tanpa iman ya. Selalu dengan iman kalau untuk keselamatan, tetapi untuk menjadi bangsa pilihan ya Tuhan sendiri yang memilihnya, tidak perlu pertimbangan orang lain ya kan. Nah, tetapi tentunya semuanya ini nanti akan kita lihat juga ya. Sedikit kita kita lihat di ayatnya yang ke-6 dan 7 dulu ya. Sedikit kita lihat dulu ayat 6 dan 7 dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ayat 7,
Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang adalah disebut keturunanmu. Jadi ternyata ini dihubungkan, Paulus menarik kepada garis keturunan Abraham, ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tentu kita tahu bahwa sebenarnya karena perjanjian Allah dengan Abraham kan, makanya orang Israel itu diselamatkan. Ya, jadi bukan karena kebaikan mereka, bangsa itu, tapi karena Tuhan telah bersumpah kepada dirinya terhadap Abraham bahwa Allah berjanji akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, ya, dan Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan mendiami negeri, ya, yaitu tanah Kanaan, dan di mana juga kepada Abraham dijanjikan kota yang akan datang, ya. Itu bisa kita lihat di kitab Ibrani bahwa dikatakan Abraham itu seperti orang yang melihat melambai-lambai, melihat ke depan bahwa Tuhan telah menjanjikan sebuah kota yang mulia untuk Abraham dan keturunannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Paulus katakan di situ di ayat 6-nya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Iyalah, tidak mungkin gagal, ya kan? Karena apa? Karena toh juga firman Allah itu ya akhirnya menseleksi juga kan? Menyeleksi juga firman Allah itu tidak akan gagal, tetap punya pengaruh yang sangat besar bahwa orang Israel yang mau percaya ya diselamatkan. Orang Israel meskipun keturunan Abraham tidak mau percaya, ya dia akan binasa kan? Ya, jadi tidak mungkin gagal, tetap firman Allah itu memberikan efek yang besar ya kepada bangsa Israel, untuk mereka secara individu diseleksi juga akhirnya, ya. Nah, meskipun mereka seharusnya mereka adalah pewaris kerajaan sorga secara keseluruhan, tapi tetap tanggung jawab secara pribadi itu, yaitu percaya, itu adalah kembali kepada pribadi masing-masing mereka. Nah, tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa di sini Paulus mengatakan bahwa sebagian besar daripada orang-orang Israel itu tidak tahu bersyukur, tidak tahu diri, begitu ya. Mereka tidak tahu diri, mereka tidak bersyukur bahwa kepada mereka Tuhan sudah sudah mengaruniakan berkat yang tidak terkira, yang sangat luar biasa. Kepada mereka telah diberikan kesempatan yang cukup panjang untuk mengenal Tuhan, ya, yang sangat mengasihi mereka, tapi mereka sendiri menyia-nyiakan kesempatan itu, ya. Mereka sudah dikaruniakan kemuliaan, ya. Kalau kita lihat diberikan hikmat yang sangat luar biasa seperti yang diterima oleh Salomo misalnya, Raja Salomo ya. Ya, sampai dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain selalu berguru, ya, selalu belajar kepada Raja Salomo bagaimana untuk menjadi orang yang bijaksana, ya. Dan juga segala perjanjian berkat yang sangat berlimpah dari Tuhan diberikan kepada mereka, ya, oleh Tuhan. Tetapi orang Israel sepertinya ya menganggap itu adalah kewajiban Tuhan kepada mereka, ya. Jadi menjadikan itu sebagai kesombongan buat mereka. Ketika Yesus mengingatkan kepada orang-orang Israel untuk mereka bertobat, orang-orang Farisi, ahli Taurat dan Saduki, ya, berkata bahwa mereka adalah keturunan daripada Abraham, gitu ya.
Jadi seolah-olah bahwa dengan sendirinya otomatis mereka akan menerima kerajaan itu. Tapi Yesus bilang, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Gitu ya, tidak mungkin mereka bisa menerima berkat kerajaan sorga kalau mereka mengabaikan raja yang dijanjikan, Mesias yang empunya, pemilik daripada kerajaan itu. Nah, itu sebenarnya itu sangat aneh ya. Aneh sekali ya Bapak Ibu ya. Bagaimana orang bisa tinggal di sebuah negara dengan sikap menolak presidennya gitu ya. Tidak mengakui presidennya gitu. Tapi dia merasa bahwa dia punya hak atas segala sesuatu yang ada di negara tersebut. Ya, itu adalah merupakan pikiran yang sangat sesat ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat dulu persisnya apa sebenarnya yang ditolak oleh bangsa Israel ini, ya, orang-orang Israel ini, apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus yang ditolak oleh mereka. Kita lihat di dalam Lukas pasal 9. Ya, kita lihat dulu di kitab Lukas pasalnya yang ke-9. Mari saudaraku, kita lihat di Lukas pasal 9 ya. Kita akan baca Lukas pasal 9. Mulai dari ayat 1 akan saya baca ya. Lukas pasal 9. Dikatakan di situ, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Ya, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi mereka menolak Injil kerajaan sorga, ya, mereka menolak Injil kerajaan yang mana Injil kerajaan itu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang diterima dan diberitakan oleh para murid pada waktu itu, ya, murid-murid Yesus. Mereka diutus supaya melalui pemberitaan Injil kerajaan sorga kepada bangsa Israel dan mujizat-mujizat yang mereka tunjukkan, orang Israel itu harusnya menerima, menyambutnya, ya. Dan apa yang terjadi, mereka selalu menghujat, mereka selalu menolak, ya, bahkan mereka selalu ingin membunuh Yesus Kristus dan juga murid-muridnya, ya, supaya mereka tidak menyebarkan, supaya mereka tidak memberitakan dengan semangat Injil kerajaan sorga tersebut, ya. Nah, sayang sekali ya Bapak Ibu, padahal kan ketika murid-murid itu memberitakan Injil itu ada penyembuhan-penyembuhan kan? Ada tanda-tanda, ada kuasa-kuasa yang menunjukkan bahwa kepada bangsa Israel sedang hadir keistimewaan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita lihat di zaman Musa waktu di Mesir, ya, di mana tongkat Musa berubah menjadi ular. Tapi para petenung-petenung dari Firaun juga mencoba untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya, ya, mereka juga bisa menjadikan tongkat menjadi ular. Tapi tetap yang lebih berkuasa siapa?
yang lebih berkuasa yang berasal dari Tuhan lah. Maka tongkat Musa menelan, ya, memakan habis tongkat yang menjadi ular yang diperlihatkan oleh para dukun-dukun, petenung-petenung Firaun di Mesir. Artinya, ya, bahwa ketika Yesus datang membawa berita Injil Kerajaan Sorga dengan segala kesembuhan-kesembuhan itu kan adalah jauh lebih baik daripada semua penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Ya, orang-orang Israel pada saat itu kalau mereka bisa mempunyai pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan dengan kesembuhan-kesembuhan, tapi itu tidak sebanding dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kan. Harusnya mereka menerima yang terbaik ya, Bapak Ibu ya. Tapi toh juga Yesus bilang mereka ini sudah tuli. Bangsa Israel ini sudah tuli. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat gitu ya. Nah, sangat disayangkan sekali. Ya. Nah, terlebih lagi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menawarkan Injil kasih karunia, yaitu keselamatan dengan cuma-cuma, banyak orang juga yang menolak kan. Terlalu banyak orang yang menolak. Ya, mereka mengatakan mana mungkin diselamatkan hanya melalui iman. Harus juga dikerjakan keselamatan itu. Harus juga dengan perbuatan-perbuatan. Tidak segampang itu. Nah, Tuhan memberikan yang terbaik tapi masih menyodorkan juga hal yang tidak laku gitu ya. Ibarat mata uang kok malah lebih senang yang palsu daripada yang resmi, yang berlaku gitu ya. Jadi semuanya itu adalah merupakan kebodohan. Ya, kebodohan itu juga disebut kegelapan ya, kegelapan. Jadi kegelapan itu adalah ketidakhadiran daripada terang Kristus, pengertian firman akan firman Kristus yang disampaikan, tapi selalu bertahan dengan ketidakbenaran yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dan kesempatan itu juga suatu saat akan berakhir ya. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi maksudnya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus itu istilahnya begini ya. Paulus itu bisa kita katakan dia tiba-tiba menjadi sangat-sangat sedih sekali dan sangat-sangat prihatin sekali sampai sangat dalam di hati dia. Kenapa ya kok mereka menyia-nyiakan kesempatan gitu ya. Jadi artinya kenapa orang Israel itu tidak tahu diri, mereka kenapa menolak apa yang terbaik dari Tuhan. Jadi ini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus itu begitu dalam merenungkan hal itu karena dia tahu juga dia bagian dari pemberontak juga kan sebelumnya ya. Dia juga adalah orang yang sangat beringas, yang sangat jahat, luar biasa. Dan sekarang dia dikasihani oleh Tuhan, diberikan kasih karunia, diampuni segala dosanya, segala pemberontakannya. Ya, jadi dia merasa sayang sekali, sangat disayangkan kalau orang Israel itu tidak sadar-sadar gitu ya, tidak sadar-sadar. Ya. Nah, itu saya yakin bahwa Paulus itu artinya ingin menawarkan kembali kepada mereka secara individu Injil kasih karunia Allah supaya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel untuk bergabung dengan bangsa lain, untuk menerima Injil kasih karunia Allah di mana keselamatan diberikan secara cuma-cuma. Amin. Nah ini, jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus di awal pelayanannya itu selalu dia memulai, kalau dia pergi ke kota-kota ya, selalu dia masuk ke sinagog-sinagog, ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Tadi malam kita sudah membahas juga ya bahwa ada yang bertanya tentang bagaimana kok orang Israel itu selalu menuntut tanda, orang Yahudi itu menuntut tanda. Iya, ya karena apa? Karena Paulus itu ingin
agar keselamatan dengan berdasarkan kasih karunia Tuhan ini juga ditawarkan pada mereka, bahwa Tuhan tetap sayang pada mereka, ya. Kalau mereka menggunakan kesempatan itu juga, kalau tidak, ya mereka juga akan kehilangan kesempatan, ya. Dan sama seperti bangsa-bangsa lain juga saat ini, ya mereka, ya kita bangsa lain, kalau tidak menggunakan kesempatan ini untuk mempercayai Injil kasih karunia Allah, keselamatan hidup yang kekal yang diterima oleh manusia harusnya, ya, dengan mudah. Tapi suatu saat juga itu akan berakhir, karena Tuhan Yesus akan mengakhiri, ya, masa kasih karunia Tuhan, di mana tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus nanti akan diangkat di awan-awan apabila bangsa-bangsa lain sudah tidak ada lagi yang mau. Seperti orang Israel, tidak ada lagi yang mau menerima keselamatan oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan ini yang diberikan dengan cuma-cuma ini, ya berakhirlah sudah. Begitu ya. Dan semua kita akan diangkat di awan-awan. Kembali lagi nanti Tuhan Yesus akan datang kepada umatnya bangsa Israel, menyelamatkan mereka, tapi sudah melalui suatu masa sengsara di bawah tekanan yang berat daripada antikristus. Mereka harus berjuang dan mereka harus bertahan sampai akhir baru diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk melihat satu bagian yang sangat menolong kita untuk melihat bagaimana ternyata akhirnya juga orang-orang Israel ini masih keras kepala, masih keras tengkuk semuanya, ya. Mereka juga menolak pemberitaan Injil yang kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, meskipun ya secara pribadi ada juga ya orang-orang Yahudi yang akhirnya diselamatkan melalui Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13, ya Bapak Ibu, kita lihat ya di ayatnya yang ke-44 ya. Ya, saya akan membaca Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-44. Ya. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Luar biasa ya. Banyak juga rupanya yang mau datang mendengarkan Injil kasih karunia. Ya, tetapi kita lihat bagaimana hasilnya. Ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Kasihan sekali ya Bapak Ibu ya. Sangat disayangkan sekali. Di mana-mana mereka selalu mengacaukan pemberitaan Injil. Mereka menghalang-halangi orang untuk datang pada keselamatan. Mereka membantah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, tentu Injil kasih karunia, Yesus mati hapus segala dosa. Mereka membantah hal itu. Sekarang kita lihat bagaimana sikap Paulus dan Barnabas, ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Ya, memang begitu. Artinya mereka adalah prioritas di mata Allah. Ya, tetapi apa hasilnya? Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Wah, mengerikan sekali ya. Bapak Ibu ya, mengerikan sekali. Mereka menganggap diri mereka tidak layak untuk menerima hidup yang kekal. Berarti itu memang pilihan mereka sendiri untuk binasa kan? Pilihan mereka sendiri untuk binasa. Tidak kurang lagi. Ya, tidak kurang lagi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi mereka. Ya. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah itu, jadi tidak mungkin Paulus terus bertahan di menghabiskan waktu ya
bersama-sama dengan orang-orang yang menolak Injil kan? Ya tidak mungkin ya kalau kamu tidak mau menerima keselamatan yang diberitakan kepada kamu, ya masih banyak orang lain yang mau percaya. Amin. Ya luar biasa. Ya masih banyak orang lain yang mau percaya. Jangan membuang-buang waktu, ya jangan membuang-buang kesempatan, ya kepada orang yang sebenarnya mereka memilih untuk binasa. Ya silahkan saja kan begitu ya. Tapi Paulus sangat berhikmat. Dia tahu bahwa bangsa-bangsa lain akan jauh lebih banyak yang akan menerima kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Ya, sama seperti sekarang ini. Kalau kita beritakan Yesus mati hapus segala dosa, ya banyak orang yang membantahnya. Tidak mungkin, mana mungkin gitu ya. Ya, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, mana mungkin. Kita adalah orang berdosa. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Yesus mati hapus segala dosa, mereka masih memilih bertahan. Lebih baik mereka memilih bertahan untuk menjadi orang berdosa terus. Ya, itu berarti menganggap bahwa diri mereka tidak layak untuk menerima hidup yang kekal. Ya, benar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita lihat sangat luar biasa. Ya, keprihatinan daripada Rasul Paulus melihat orang Israel yang sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sangat disayangkan sekali ya. Seharusnya orang yang sungguh-sungguh itu, orang yang taat itu sudah otomatis benar ya, harusnya ya. Tapi tidak juga Bapak Ibu ya. Tidak juga orang yang merasa bahwa dia sedang menjalani sebuah rangkaian ketaatan kepada Tuhan sekalipun mesti memeriksa, mesti menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita sekarang ini dibenarkan hanya melalui iman, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita diselamatkan. Haruslah manusia sadar hal itu supaya mereka tidak menjadi sama seperti orang Israel, giat-giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar dan akhirnya sia-sia juga kan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan sangat luar biasalah pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus itu merupakan kesempatan yang sangat besar bagi semua umat manusia sekarang ini untuk menerima hadiah yang terbesar dari Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Semua dosa manusia diampuni, ya semua orang bisa diselamatkan. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran manusia lagi karena semuanya telah diangkut oleh Yesus Kristus di dalam tubuhnya. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Kalau manusia tidak menerima kesempatan ini, maka mereka memilih, ya, mereka memilih untuk binasa. Ya, dan untuk itu tidak ada yang boleh mempersalahkan Tuhan, ya kan? Ya, Tuhan tidak memilih sebagian orang, tapi Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Betul ya? Tapi tidak semua orang meresponnya. Tidak semua orang meresponi kasih karunia itu, dan itu tentu merupakan kebebasan memilih, ya free will daripada manusia, dan semuanya punya konsekuensi karena hidup adalah pilihan. Tidak boleh manusia tidak memilih. Tidak memilih pun dia sudah memilih tidak memilih. Ya, jadi hidup adalah pilihan. Ya, tidak boleh ragu-ragu. Ya, kalau ragu-ragu pun dia juga sudah memilih untuk ragu-ragu. Tetap dia punya pilihan, ya. Tapi Tuhan memanggil kita dengan firman-Nya supaya kita memilih untuk percaya pada kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Ya, sangat luar biasa sebenarnya kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada semua manusia, keselamatan dengan cuma-cuma. Tapi manusia masih mengatakan, ya kita harus berusaha. Kita harus melakukan yang terbaik. Betul, melakukan yang terbaik, tapi bukan supaya diselamatkan. Kalau melakukan yang terbaik karena sudah diselamatkan, nah itu baru benar. Ya,
Jangan seperti orang Israel, giat-giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Semuanya sia-sia. Ya, semuanya ya Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan berikan kepada kita, kepada semua manusia, bahwa dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, saat ini nyatalah kepada semua umat manusia bahwa Allah itu sangat baik dan selalu baik setiap saat dan kapanpun, dalam keadaan apapun, di dalam kondisi apapun, ya, Allah itu Tuhan kita selalu baik. Amin. Sayangnya manusia hanya melihat kebaikan Allah itu hanya dari hal-hal yang bersifat materi, yang dilihat oleh mata, ya. Padahal sebenarnya yang terbaik itu adalah yang tidak terlihat, ya. Jadi yaitu di mana Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Percaya walaupun tidak melihat, yakin di dalam hati walaupun tidak melihat, karena ada firman Allah sebagai dasar untuk percaya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah pagi hari ini yang dapat saya sampaikan, firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita. Ya, hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Ya, supaya kita tidak seperti orang Israel, ya, bangsa-bangsa lain jangan seperti orang Israel, ya, bahwa kesempatan itu diberikan oleh Tuhan, maka kita harus mempergunakan waktu, ya, yang ada saat ini, karena Paulus katakan hari-hari ini adalah jahat. Mari kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Mari kita melayani Tuhan dengan setulus hati kita. Dan kita percaya Tuhan yang menyediakan benih untuk kita taburkan, dan juga Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita untuk menuai. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh sangatlah luar biasa ya Tuhan, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami semua, terlebih yang percaya kepadamu. Kami bisa melihat betapa dengan terang benderang Engkau membukakan semuanya rahasia kebenaran-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami semuanya untuk mempercayai kehendak Allah, kasih karunia Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kami, yang menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu, sehingga kami bisa menikmati hidup kami ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan, dan suatu waktu nanti akan berakhir juga masanya, tapi hidup kami sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Semuanya itu adalah karena kebaikan Tuhan. Biarlah diberkati semuanya yang percaya kepada firman-Mu. Keselamatan hidup yang kekal adalah merupakan motivasi kami yang terbesar untuk selalu bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan hari yang baru yang Tuhan berikan menjadi sukacita yang besar dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang selalu setia kepada kasih karunia-Mu, karena Engkau adalah Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih juga untuk saudara kami yang bergabung dari Bandung. Ya, Tuhan memberkati semuanya, ya, yang ada di live streaming Facebook. Ya, saudara-saudaraku yang ada di Zoom meeting, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan ibadah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, ya, shalom, Tuhan memberkati. Salam kudus. Tuhan sangat luar biasa.